Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sekarang kita buat tauhid. Pada pembahasan terakhir kita sudah selesai di bab yang ke-10 tentang bab majaa atau bab dzabhu nasyirki dzabhu li ghairillah. Majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab ke-9 afwan. 10 ya? 9. Coba dihitung ulang dari awal, dari tadi. Al-Asyir kan? 10 sekarang. Sekarang 10 kan? Ayat bahulillah. Taib. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab la yuzbahu lillah, tidak boleh menyembelih untuk Allah bimakanin, di tempat yuzbahu fihi li ghairillah. Ya, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat di mana terjadi penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan haramnya menyembelih di tempat di mana biasanya terjadi sembelihan kesyirikan. Bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan haramnya menyembelih di tempat di mana biasa terjadi penyembelihan syirik di situ. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya jelas ya. Bab sebelumnya apa? Iya, majaa fi dzahbi li ghairillah. Di sini la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Jadi sisi munasabahnya, korelasinya jelas, yaitu sama-sama berbicara tentang az-zabah. Cuman di sini dibahas lebih mendalam lagi bahwa yang dilarang bukan semata-mata menyembelih untuk selain Allah saja, namun termasuk perkara yang dilarang walaupun dia menyembelih untuk Allah, namun ketika tempat dia menyembelih itu biasa terjadi penyembelihan untuk selain Allah di situ, maka dilarang. Ya. Taib. Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Adapun judulnya, kata beliau, la yuzbahu lillah, tidak boleh disembelih untuk Allah. Yani tidak boleh menyembelih untuk Allah. La di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, la-nya bisa bermakna la nahiyah, la yang sifatnya melarang. La nahiyah termasuk penjazm mudhari. Ya, kalau kita maknakan la di sini nahiyah, maka cara bacanya la yuzbah. La yuzbah dijazm, disukun. La yuzbah lillah. Ya. Ini kemungkinan yang pertama, la di sini bermakna la nahiyah. Kemudian kemungkinan yang kedua, la-nya bermakna la nafiyah. Ya, ini penafian, menafikan. Kalau seperti ini maka mudhari'nya marfu, tidak majzum. La yuzbahu lillah. Bagaimana terjemahannya? Bagaimana terjemahannya kalau diartikan nafiyah? Kalau tidak boleh, pelarangan. Kalau jangan, pelarangan, nahiyah. Ini nafiyah. Tidak ada. Hah? Ya, tidak ada penyembelihan. Tidak ada penyembelihan di tempat di mana biasa disembelih untuk selain Allah. Jadi sifatnya menafikan keberadaannya. Tidak ada penyembelihan. Kalau nahiyah, tidak boleh menyembelih. Jelas? Untuk makna yang pertama, nahiyah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Hasan dalam apa? Taisir. Ya, Taisir Azizil Hamid, syarah kitab At-Tauhid. Fathul Majid kata taib. Iya, Fathul Majid ya. Taisir asalnya. Apaan?
Taisir adalah asal dari Fathul Majid, ya, ringkasan dari Fathul Majid, dan Fathul Majid adalah ringkasan dari Taisir, kemudian ditambah oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, dan beliau cucu dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini, ya, rahimahullah. Taib, ini makna yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, bahwa la di sini adalah la nahiyah. Cuman makna yang kedua juga tidak tertutup, yaitu la di sini la nafiyah. Kalau ada yang bertanya, yang mana lebih tegas dalam melarang, apakah la nahiyah atau la nafiyah? Nah, ya, yang lebih tegas dalam melarang adalah la nafiyah. Kenapa? Karena kalau dilarang, orang bisa saja melanggar kemudian melakukannya. Tapi kalau yang dinafikan adalah keberadaannya, tidak ada, maka menunjukkan apa? Sudah menunjukkan pelarangan. Ketika dikatakan tidak ada, berarti jangan kamu lakukan. Percuma kamu lakukan juga tidak ada, gitu maksudnya. Jelas sampai sini? Maka ketika sesuatu itu dilarang dengan konteks penafian, itu lebih kuat dalam larangan dibandingkan melarang dengan konteks nahi, pelarangan. Misalnya kalau dikatakan la tusallu bi ghairil wudu, jangan kalian sholat tanpa wudu, dilarang sholat tanpa wudu. Tapi kalimat la sholata bi ghairi tahur, tidak ada sholat tanpa toharo, itu lebih melarang, karena langsung dinafikan hakikatnya, dinafikan wujudnya. Tidak ada sholat kalau tidak ada toharo. Berarti apa? Percuma kamu sholat. Kalau kamu sholat, tidak ada sholat, ini tidak syah sholatmu. Tapi kalau larangan, ya sudah berlalu dalam warqat, terkadang larangan itu menunjukkan apa? Ya berdosa tapi tetap syah. Kadang kan begitu ya. Kalau nahinya tidak kembali kepada syarat atau rukun ibadah tersebut, maka nahinya layak tadil fasad. Tapi kalau nafyu itu yaqtadil fasad, jelas tidak ada. Jelas sampai sini? Baik, maka ini dua ihtimal pada la, bisa bermakna nafiyah dan bisa bermakna nahiyah, namun lebih ablaq kalau bermakna nafiyah. Walaupun Syekh Abdurrahman bin Hasan lebih memilih nahiyah. Makanya kalau dia dianggap nahiyah, maka dibaca jazm, la yuzbah lillah. Majzum dengan la nahiyah. Baik. Intinya baik itu nafiyah atau nahiyah sama-sama menunjukkan pengharaman ya, menyembelih untuk selain Allah, untuk menyembelih kepada Allah di tempat di mana biasa terjadi kesyirikan. Kenapa menyembelih kepada Allah dilarang di tempat di mana biasanya terjadi kesyirikan? Ada dua ilatnya. Ada dua ilat, dan mengetahui ilat hukum itu sangat penting untuk kias. Ya, untuk kias. Berdalil dengan kias itu butuh butuh mengetahui ilat satu hukum untuk bisa mengkiaskannya dengan yang lain. Ada dua ilat. Yang pertama, larangan tasyabbuh. Dan ini salah satu asal dalam Islam. Ya, larangan tasyabbuh dengan kaum musyrikin. Walaupun tasyabbuhnya apa di sini? Tasyabbuh fi zahir, bukan tasyabbuh batin, tasyabbuh zahir. Dan tasyabbuh memang dilarang secara mutlak, mau batin mau zahir. Zahir dilarang, apalagi batin. Jelas? Maka ilat larangan adalah untuk apa? Menghindari yang namanya tasyabbuh. Kemudian yang kedua, ilat yang kedua adalah saddal lidzari'ah, menutup pintu, mencegah terjadinya syirik akbar. Karena kalau orang terbiasa menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasanya terjadi kesyirikan dalam menyembelih, dikhawatirkan nanti akan melenceng niatnya, suatu saat akan mengikuti apa yang biasa berkembang di situ, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi saddal lidzari'ah, untuk menutup semua celah, ya, semua peluang terjadinya syirik akbar dalam menyembelih, maka dilarang menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasa terjadi kesyirikan. Bila sampai sini, apa hukumnya? Sekarang kan kita bilang haram, dilarang. Terus apa hukumnya? Nah, apa hukum menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasa disembelih selain Allah di situ? Apa hukumnya? Ya haram, jelas. Namanya dilarang kan. Ya, cuma maksudnya di sini apakah masuk dalam kategori syirik atau tidak? Hah? Siapa yang bilang syirik? Tidak masuk syirik? Taib, kita sudah sebutkan definisi syirik
asghar. Iya, ada dua definisi kan sebagian ulama. Definisi yang mu'tamad atau yang masyhur adalah apa? Syirik asghar itu apa? Syirik asghar ma sammahu asyara syirkan wa laysa fihi sarful ibadah li ghairillah. Ya. Syirik asghar adalah suatu amalan yang syariat menamakan dia syirik tapi tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah. Jadi syirik kecil itu kalau kita lihat tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah, tidak ada. Cuman syariat menamakan dia syirik. Maka dinamakan dia syirik asghar. Tapi kalau hakikatnya apakah ada penyerahan ibadah kepada selain Allah? Tidak ada. Di syirik asghar tidak ada. Cuman dinamakan oleh syariat sebagai syirik. Misalnya bersumpah dengan selain nama Allah, demi ini, sekedar begitu, tidak ada keyakinan dalam hatinya, tidak ada pembesaran. Sekedar dia katakan demi ini selain Allah misalnya. Apakah ada penyerahan ibadah kepada selain Allah di situ? Tidak ada, dia cuma bilang demi ini. Tidak ada, dia serahkan ibadah. Cuman karena Nabi SAW mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak, maka jadilah dikatakan syirik, cuman syiriknya syirik asghar. Seandainya dia mengucapkan demi ini, kemudian dia besarkan dalam hatinya, dia agungkan dalam hatinya nama dari orang yang dia pakai bersumpah itu, dia agungkan, maka di sini terjadilah penyerahan ibadah kepada selain Allah, yaitu ibadah apa? Ibadah ta'zim, ibadah khauf dan semacamnya. Jadilah bersumpah dengan selain nama Allah jadi syirik akbar dalam keadaan tadi. Kenapa? Karena sudah ada penyerahan ibadah. Tapi kalau hatinya tidak apa-apa, cuman mulutnya saja, ini syirik asghar, syirik qaul. Nah, definisi yang kedua kemarin kita sebut kenapa? Syirik kecil. Kullu wasilatin ila syirikin akbar. Ini pendapat sebagian ulama, kalau nggak salah yang menyebutkan ini ta'rif bentar di kalangan muasirin Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah. Saya lupa ingat sudah di fatwa beliau. Ya, jadi katanya kata sebagian ulama, semua sarana menuju syirik akbar maka dia syirik asghar. Jadi semua amalan kalau dikerjakan bisa mengantarkan ke syirik akbar maka dia syirik asghar. Nah, kalau kita, dan ini dua definisi yang berbeda. Terjadi titik-titik perbedaan pada beberapa kasus. Seperti misalnya ini. Menyembelih kepada Allah di tempat di mana biasanya menyembelih untuk selain Allah orang di situ. Kalau menurut definisi yang pertama, dia bukan syirik asghar. Iya kan? Karena tidak ada penyerahan ibadah sama sekali di situ, dan syariat juga tidak menamakan dia syirik. Ya. Paling banter hukumnya dosa besar, kabirah. Tapi menurut definisi yang kedua, itu syirik asghar. Kenapa? Karena wasilah menuju syirik akbar. Jelas sampai sini? Nah, jadi kita tidak perlu mentarjih yang mana dari dua definisi ini, cuman memang yang masyhur adalah definisi yang pertama. Cuman ya definisi yang kedua juga dari sisi ihtiyat, kehati-hatian juga bagus ya. Cuman kan konsekuensi perbedaannya nanti di akhirat. Kalau itu syirik asghar, konsekuensinya kalau meninggal tidak bertaubat, tidak diampuni, kan begitu ya. Kalau dia kabirah, kalau dia meninggal tidak bertaubat, masih ada kemungkinan diampuni, kan begitu ya. Itu saja konsekuensi di akhirat perbedaannya. Ala kulli hal, dia haram. Tapi apakah dia syirik asghar? Wallahu alam, yang benarnya tidak masuk syirik asghar. Walaupun dengan mengingat catatan ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan dia syirik asghar karena wasilah menuju syirik akbar. Taib. Jadi bab ini dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala untuk menyatakan haramnya menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasa terjadi kesyirikan. Kita lihat dalil-dalilnya. Hubungkan setiap dalil dengan bab. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini, beliau rahimahullahu taala menyebutkan dua dalil saja, satu dalil dari Quran dan satu dalil dari hadis. Adapun dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 108, Allah taala mengatakan la taqum fihi abada. Janganlah kamu salat di masjid itu selama-lamanya. Apa lanjutan ayatnya? Masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid Quba menurut pendapat sebagian ulama, penafsiran sebagian mufassirin, masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Ada yang mengatakan Masjid Quba, ada yang mengatakan Masjid Nabawi. Ya, ada dua penafsiran di kalangan para ulama mengenai apakah masjid yang pertama kali dibangun atas dasar ketakwaan yang dimaksud dalam ayat ini.
la masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu an taquma fihi. Lebih layak kamu berdiri, yakni salat di dalamnya. Nah, ini kisah tentunya berkenaan dengan masjid Dirar, masjid yang sengaja dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah. Sengaja memang mereka bangun masjid sendiri selain dari Masjid Nabawi. Mereka bangun di perkampungan mereka. Masyhur di Madinah itu kan ada 4 kabilah besar Yahudi, ya, dan semuanya berkhianat, berkhianat dan menjadi sebab peperangan besar dalam Islam. Ala kulli hal, orang-orang Yahudi membangun sebuah masjid tersendiri yang mereka sholat di situ sesama mereka. Gunanya untuk merencanakan supaya mereka bisa untuk menjaga privasi mereka lah, ya, supaya orang Islam tidak ikut sholat di situ, tidak ketahuan, karena istilahnya kalau mereka pengurus masjid, ya, kalau ngomong sembunyi-sembunyi paling dibilang rapat DKM gitu ya. Nah, gitu. Jadi supaya tidak ketahuan, mereka bikin sendiri, karena kalau bicara ya di masjid umum ya bisa ketahuan. Dan mereka sengaja membuat masjid sendiri untuk melakukan makar kepada Islam dan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kamu sholat di situ wahai Muhammad. Kenapa? Karena itu akan menipu kaum muslimin yang lain untuk ikut sholat di situ, menganggap itu masjid yang baik dan seterusnya, padahal tidak. Sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk merobohkan masjid Dirar ini. Apa sisi pendalilan hadis ini atau ayat ini dengan larangan menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasa menyembelih untuk selain Allah? Apa korelasi judul bab dengan dalil ini? Kenapa? Karena misalnya larangan pada tempatnya. Karena di situ tempat. Dari langkah yang pertama apa? Kita tahqiq dulu ke asal masalah. Sudah sampai sini? Namanya tahqiq al-manat. Memastikan hukum dulu pada dalil yang bersangkutan. Ayat ini menunjukkan apa? Hukum yang dipetik dari ayat ini apa? Larangan solat kepada Allah, gitu ya. Salatkan kepada Allah, ya. Dilarang solat kepada Allah di masjid. Walaupun kepada Allah, kalau di masjid itu terjadi usaha pelanggaran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hukum yang dipetik dari hadis ini. Dari ayat ini. Yani larangan salat untuk Allah di masjid di mana masjid ini dipakai untuk bermaksiat. Sudah sampai sini? Kemudian apa? Apa ilatnya? Kenapa dilarang? Ya tadi menyerupai orang-orang munafik. Ketika mereka sholat di situ menyerupai orang munafik, ya kan? Menyerupai orang munafik, atau menjadi wasilah kepada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Nah, kemudian kita lihat judul bab apa? Larangan menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasa disembelih untuk selain Allah. Bagaimana cara menghubungkannya? Ya, satu-satunya cara dengan cara apa? Kias. Karena beda kasus, ya atau tidak? Ini sholat, ini menyembelih. Ya. Satu-satunya cara adalah dengan jalur kias, di mana sholat dikiaskan dengan menyembelih. Kenapa dikiaskan? Sama-sama ibadah, sama dalam hal ini. Ibadah semuanya dalam hal ini sama. Ya, ini sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat dikiaskan dengan apa? Menyembelih. Menyembelih dikiaskan kepada sholat. Menyembelih kepada Allah ya sama seperti sholat kepada Allah. Kemudian menyembelih di tempat di mana biasanya terjadi kesyirikan, yakni maksiat. Syirik masuk dalam kategori maksiat secara umum. Nah, ini masjid juga dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dilarang sholat di masjid yang merupakan tempat pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula dilarang menyembelih di tempat di mana dilarang menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasa terjadi maksiat berupa syirik kepada Allah. Dan ini sama-sama pelanggaran, karena usaha orang munafik di masjid itu adalah usaha kekufuran, membuat makar kepada kaum muslimin. Sementara syirik menyembelih kepada selain Allah itu juga kekufuran berupa syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah syirik akbar, sudah berlalu. Maka sisi kiasnya sama.
sama-sama kekafiran. Tidak boleh melakukan ibadah di tempat kekafiran. Itu intinya ayat tersebut. Dilarang melakukan ibadah di tempat kekafiran. Maka termasuk di dalamnya menyembelih. Tidak boleh menyembelih di tempat di mana biasa terjadi kekafiran dan kesyirikan di situ. Dalam hal ini menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Paham hubungannya ya? Jadi ini menunjukkan apa? Ya, bagaimana diqqah beliau, kedetailan beliau dalam berdalil dan keluasan keluasan pengetahuan beliau terhadap dalil-dalil syar'a. Ya. Baik, ini sisi pendalilnya dari ayat ini. Jelas kan? Ya, jelas, gambaran globalnya sangat jelas. Cuman ini karena antum sudah belajar usul fikih ya, kita belajar seperti itu, kita runut walaupun tadi. Dan perhatikan, walaupun antum bilang, oh iya tidak boleh sholat di masjid dirar, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah di tempat tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasa disembelih selain Allah. Oh ya, jelaslah hubungannya. Sudah, yang penting saya paham. Nah seperti itu, paham? Karena seperti itu antum paham tapi tidak mengasah akal. Paham sebenarnya tidak mengasah. Dengan mengetahui jalur-jalur istidlal kayak tadi itu mengasah akal. Mengasah akal untuk berpikir. Untuk mengasah nalar untuk berpikir, dan itu sangat dibutuhkan oleh seorang thalibul ilm. Kenapa? Karena untuk seorang thalibul ilm bukan yang terpenting bagi dia hasil natijah, hasil akhirnya apa sih hukumnya, haram, makruh atau apa, bukan itu yang terpenting, bukan itu yang paling penting. Itu penting tentunya, natijah penting. Bagi seorang penuntut ilmu mengetahui dari mana itu lahir hukum itu penting, itu yang melatih dia. Kalau sekedar tahu hukumnya, ini hukumnya halal haram, apa bedanya dengan awam? Paham sampai sini? Mereka juga tinggal nanya, keluar jawaban, sudah sama-sama saya tahu hukumnya. Ya, sama dengan santri tahu hukumnya, saya juga tahu hukumnya. Ya beda. Memang sama-sama tahu hukumnya, tapi santri dia tahu dari mana hukum itu berasal, dari mana hukum itu keluar. Paham sampai sini? Ya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi, lanya di sini la takum apa? La apa di sini la takum? La nahiyah majzum. Nahiyah, maka lahirlah hukum diharamkan sholat di masjid dirar. Ya, dengan penjelasan tadi, kalau begitu diharamkan menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasa terjadi kesyirikan atau selain Allah. Jelas? Jadi larangan, kan judul babnya la yuzbah. Nah, dari mana kata larangan diambil? Dari la takum. Dan la termasuk dari adawatun nahi. Termasuk dari alat-alat yang menunjukkan pelarangan. Baik. Dalil yang kedua, an Sabit radhiyallahu taala an Sabit bin Dhahhak radhiyallahu taala an. Annahu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwana. Ada seorang yang bernazar untuk menyembelih seekor onta di daerah Buwana. Di daerah Buwana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sudah terlanjur bernazar, mungkin sudah terlanjur nazar kepada Allah, dan nazar yang diinginkan di sini adalah apa? Nazar syar'i, nazar ibadah. Bukan nazar yang mengharapkan balasan, muqabil, bukan. Nazar syar'i itu diitlaqkan untuk ilzamun nafsi, ya, ilzamun nafila ala nafs, ya, melazim lillahi ta'ala, melazimkan ibadah, mengharuskan ibadah sunnah kepada dirinya sendiri karena Allah ta'ala. Ya, itu nanti akan datang pembahasan tentang nazar. Intinya setelah terlanjur bernazar, wah dia baru ingat, ini boleh nggak saya nazar jauh-jauh ke daerah Buwana ini, menyembelih di sana, boleh nggak ini? Datanglah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau jawab? Beliau tidak jawab. Beliau tafsil dulu masalahnya. Ya. Faqala hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat itu, yakni di Buwana, terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qaulu la. Mereka, yakni orang-orang yang hadir di situ ketika sahabat ini menanyakan pertanyaannya, mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Di Buwana tidak ada berhala jahiliyah. Qala fa hal kana fiha idun min ayadihim? Ya. Apakah
di situ, ya, ini di mana? Di buana itu ada id dari ayadihim, nanti akan kita jelaskan apa itu id. Ya. Apakah ada id perayaan di tempat itu? Perayaannya kaum musyrikin maksudnya di tempat itu? Qalu la, tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrik." Kalau begitu penuhilah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena tidak ada pemenuhan nazar pada maksiat kepada Allah dan tidak ada juga nazar pada hal-hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ya, saya nazar mau menyumbangkan uang 1 juta tapi uangnya si fulan. Uangnya bukan uang kamu, tidak boleh ada nazar seperti itu. Ya, karena apa? Kamu la yamlik, kamu tidak punya, bukan kamu yang punya. Jadi nazar hanya pada saya nazar kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyumbang 1 juta kalau saya dapat warisan. Tidak boleh, ini belum ini. Ya. Karena kan masih uangnya orang tuamu kan begitu. Taib, ala kulli hal kata beliau rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Taib, ini hadis sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. 6. Al-an aina syahid? Mana sisi pendalilan yang menunjukkan larangan menyembelih untuk selain Allah, untuk Allah di tempat di mana biasa terjadi? Pertanyaan pertama atau kedua? Pertama. Pertanyaan yang kedua. Ya, karena ini perbuatan kan? Apakah di situ ada hari rayanya mereka, tempat berkumpul, waktu di mana mereka berkumpul di tempat itu? Ya. Kata sahabat apa? Tidak ada. Artinya apa dipahami dari situ? Seandainya ada, maka beliau tidak akan mengizinkan. Ya. Kata beliau, "Aufi binadrik." Yani kalau ada, la tufi binadrik, jangan penuhi nazarmu, begitu maksudnya. Nah. Dan sisi pendalilannya kayak tadi, kias, bahwa nazar dalam hal ini sama seperti ibadah. Apa ibadah menyembelih? Sama saja, sama-sama ibadah. Ya. Kemudian menyembelih di tempat di mana biasa terjadi penyembelihan kepada selain Allah. Penyembelihan kepada selain Allah itu sama seperti Id, berkumpul di situ. Sama-sama apa? Menyembah kepada selain Allah di tempat itu. Jadi sama saja. Maka sebagaimana tidak boleh ini bukan nazar ya. Nazarnya berupa apa tadi? Yanhar, menyembelih. Jadi ini tekstual langsung ya. Ya, langsung, tidak, bukan kias, ini bukan kias. Afwan, saya fokus ke nazarnya tadi. Padahal nazarnya apa? Yanhar, bilang menyembelih. Jadi langsung to the point ke permasalahan. Larangan menyembelih di tempat idnya kaum musyrikin. Di mana tempat id itu adalah tempat yang biasa terjadi kesyirikannya kaum musyrikin di situ. Maka hadis ini dengan nasnya menunjukkan larangan itu. Beda dengan ayat tadi. Kalau ayat tadi dengan kias, kalau ini langsung dengan nasnya. Nah, sekarang dari mana diambil larangan hukum bahwa hukumnya adalah haram? Kalau dilarang ya dilarang, namanya larangan bisa makruh, bisa haram. Tapi di mana diambil larangan bermana haram? Dari mana menunjukkan bahwa menyembelih kepada Allah di tempat di mana biasa terjadi kesyirikan itu hukumnya haram? Fi ma'asiyatillah. Jelas sampai sini? La wafa'a li nadrin fi ma'asiyatillah. Dan kata maksiat dalam istilah syariat diitlakan untuk kabirah, bukan shogirah. Kata maksiat dalam istilah syariat diitlakan untuk dosa besar, pengharaman, bukan dosa kecil. Ya. Ini sisi pendalilan dari hadis ini. Nah, jelas sampai sini ya? Ya, jadi apa namanya? Apa tadi saya katakan? Apa tadi yang terakhir katakan? Iya. Jadi pengharamannya diambil dari kalimat la ta'ata la wafa al nadrin fi ma'asiyatillah. Jadi Allah, Nabi SAW menamakan
menamakan perbuatan orang yang menyembelih untuk Allah di tempat idnya kaum musyrikin dianggap sebagai maksiat, dan maksiat hukumnya haram, kabirah, dosa besar, bukan makruh, bukan juga dosa kecil. Maksiat diitlakkan untuk sesuatu yang haram, kabirah. Nah, baik, ini jelas ya. Ini saya kira jelas hubungan antara dalil atau judul bab dengan dalil. Sekarang akan muncul pertanyaan, bagaimana kita memahami amalan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sahabat-sahabat lain ketika mereka membuka negara-negara kafir yang sebelumnya negara kafir, seperti misalnya agama negaranya aslinya adalah Nasrani, kemudian mereka sholat di gereja. Mereka sholat di gereja, ya. Apakah perbuatan mereka sholat di gereja, ya, tentunya sini setelah dihilangkan salibnya, ya, dihancurkan berhala-berhalanya dan seterusnya. Tapi intinya masih berupa gereja, bukan masjid. Sholat di gereja. Apakah perbuatan sahabat ini menyelisihi hukum ini? Kalau ada yang bertanya, wah masa dilarang menyembelih? Saya kan menyembelih untuk Allah. Ya, bukan saya untuk Allah Ta'ala. Ya, tapi kan tempat kamu melakukan itu tempatnya orang biasa menyembelih untuk selain Allah. Dia bilang, terus kenapa? Sahabat juga ada sholat di gereja. Gereja kan tempat kesyirikan. Ya, gereja tempat kesyirikan, tempat kekafiran. Tapi mereka sholat di sana. Apa bedanya kami? Nah, gitu ya. Apa jawabannya? Ya, mungkin. Nah. Baik. Ala kulli, setidaknya ada dua jawaban. Ada dua jawaban. Yang pertama, bahwa gereja asalnya adalah tempat beribadah kepada Allah, ya kan? Agama Nasrani aslinya gitu loh. Asalnya kan itu gereja dibangun untuk menyembah kepada Allah semata. Syirik dalam gereja muncul belakangan. Ini ilhad dalam agama Nasrani aslinya. Jadi gereja bukan dibangun untuk untuk menyembah selain Allah. Asal dibangunnya itu sama seperti masjid, yakni agama aslinya Nasrani, gereja itu untuk menyembah Allah. Syirik itu tori, perkara yang muncul belakangan, dan itu tidak merubah hakikat gereja itu aslinya. Karena itulah tidak sama kasusnya. Gereja dibangun asalnya untuk menyembah Allah, maka tidak ada masalah sholat di situ. Paham sampai sini? Ya, ini pada agama aslinya agama aslinya Nasrani, itu asalnya dibangun untuk menyembah kepada Allah. Sehingga tidak bisa disamakan dengan menyembelih di tempat itu memang terjadi kesyirikan. Gereja asalnya bukan tempat kesyirikan, bukan. Itu tempat ibadah kepada Allah bagi kaum Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Paham sampai sini? Jadi ini kias ma'al farik, tidak bisa disamakan. Ilatnya berbeda. Kemudian alasan yang kedua, bahwa cara ibadahnya berbeda. Surah, tata cara sholatnya kaum muslimin itu berbeda dengan tata cara ibadahnya kaum Nasrani di gereja. Apa yang dilakukan oleh Nasrani ke gereja? Tidak tahu ya. Ya, intinya tidak sholat, bukan sholat, kan begitu. Jadi tidak ada musyabahah, tidak ada illat tasyabbuhnya, tidak ada. Paham sampai sini? Kan tadi kita sudah sebutkan pengharamannya karena dua sisi. Yang pertama tasyabbuh, yang kedua menutup sadar dzariyah, menutup celah menuju kesyirikan. Orang sholat di gereja, ilat yang pertama tidak ada. Sudah sampai sini. Ilat yang kedua juga, orang sholat tidak akan bakalan tiba-tiba langsung menyembah sholat Yesus kepada Yesus misalnya, tidak bakalan seperti itu. Karena asal ibadahnya berbeda. Ya. Jelas sampai sini? Maka dua ilat ini ternafikan dari amalan para sahabat. Karena itulah, ya, sahabat tidak ada yang mengingkari sholat di gereja itu. Tidak ada yang mengatakan wah Nabi melarang orang menyembelih di daerah Buana. Bertanya dengan pertanyaan seperti itu, kok kamu sholat di gereja? Kenapa? Karena sahabat tahu kasus ini berbeda, tidak ada masalah. Baik, qala rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsiru qawlihi la taqum fihi abada. Masalah yang pertama, tafsir firman Allah Ta'ala la taqum fihi abada. Apa tafsirannya? Apa tafsiran ayat ini? Tidak boleh mendirikan larangan sholat di tempat masjid, masjid diror, masjid yang terjadi
maksiat kepada Allah, penentangan kepada Allah, kekafiran kepada Allah di dalamnya, walaupun itu masjid. Cuman ya tadi jangan over ya, jangan over, jangan karena mentang-mentang masjid bukan masjid kelompokmu divonis masjid diror. Jangan salat di situ. Ya. Nah, tidak, ini diror masjid orang munafik gitu, orang munafik. Ya, hanya gara-gara dia orang Islam, cuman karena pakai hijau-hijau, ya kan? Nah, dibilangin masjid diror. Ya, orang Islam gimana cara orang Islam sholat mau disamakan sama orang munafik? Ini kias ma'al farid. Sampai sini tasahul dalam menghukumi. Ya, tidak bisa disamakan. Oke lah, dia membubarkan kajian ini, oke lah. Tapi mau dikatakan munafik kan gimana? Orang Islam. Baik. Jadi seperti itu. Asaniyah, annal ma'asiyata qad tu'assiru fil ard kadzalika wa kadzalika ta'ah. Maksiat terkadang mempengaruhi tempat, sebagaimana ketaatan bisa mempengaruhi tempat. Apa, dari mana syahidnya nih? Ayo, apa maksudnya maksiat mempengaruhi tempat sebagaimana ketaatan mempengaruhi tempat? Maksudnya apa? Nah, betul. Sebagaimana asal masjid kan tempat ibadah, tapi di situ terjadinya kesyirikan, jadi ada ataknya di situ masjid. Bagaimana? Iya, labas. Kalau konteksnya menyembelih gimana? Ayo. Konteksnya menyembelih gimana? Kalau tadi sholat, masjid asalnya tempat sholat, tapi karena masjid itu di dalamnya ada perbuatan kekafiran, maka berpengaruh tidak boleh sholat di situ. Jadi masjid yang asalnya tempat sholat terpengaruh hukumnya menjadi tidak boleh gara-gara perbuatan maksiat di situ. Sudah sampai sini? Itu maksudnya. Maksudnya kalau dalam konteks menyembelih bagaimana tadi? Bagaimana kalau konteks menyembelih? Sekarang sisi pendalilannya ini menunjukkan ya masail ini bukan perkara yang mudah untuk difahami. Masail yang syekh dalam kitab tauhid. Karena itulah sangat kurang sekali kalau orang belajar kitab tauhid baru tidak bahas masailnya, itu kurang sekali. Justru kecerdasan Syekh Muhammad bin Wahab itu terlihat dari masailnya kitab tauhid. Sama seperti Al-Bukhari, ya, fikih beliau terletak pada apanya? Pada judul babnya. Kalau Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab tauhid, selain pada judul babnya, fikih beliau juga terdapat di masailnya. Ya. Tapi asalnya semua tempat boleh nggak dipakai menyembelih? Boleh, semua di mana saja boleh. Tapi ketika ada maksiat berupa kesyirikan di suatu tempat, terpengaruh hukumnya menjadi tidak boleh. Paham istilahnya? Ya, sama seperti tadi masjid lah, tinggal diinikan saja. Wa kadzalika ta'ah, demikian pula ketaatan juga mempengaruhi tempat. Misalnya apa? Ya, misalnya asal semua tempat itu sholat boleh. Tapi ketika misalnya Masjidil Haram, ya, ada ketaatan yang besar dilakukan di dalamnya, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, ada ketaatan besar yang terjadi di dalamnya, yang dikerjakan di dalamnya, maka dia memiliki ya kelebihan dibandingkan tempat-tempat lain, walaupun semuanya boleh dipakai sholat asalnya. Cuman ketika ada ketaatan yang lebih di tempat itu, jadilah kebaikannya bertambah. Jadi terpengaruh dengan cara bertambah anjuran sholat di situ. Nah, dibandingkan tempat-tempat lain yang asalnya boleh semuanya. Cuman bertambah anjuran sholat di situ karena banyak ketaatan yang terjadi di dalamnya. Jelas? Ya. As-salisa raddul mas'alatil mushkilah ilal mas'alatil bayyinah liyazul iskal. Mengembalikan masalah yang muskil kepada masalah yang jelas agar iskalnya hilang. Ayo, dari mana sisi pendalilannya nih? Istilahnya yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Dari mana sisi pendalilannya dari masalah ini? Pertanyaan Nabi kepada sahabat, ada kayaknya. Kenapa? Kan ditanya, adakah penyembahan selain Allah yang tidak ada? Kan itu ada. Nggak apa-apa, saya cuma gatal-gatal ini. Bukan itu. Nah, dari sisi mana?
dikembalikan masalah yang muskil kepada masalah yang bayyinah agar iskalnya hilang. Ya benar itu yang disebutkan ya. Jadi ketika Nabi SAW ditanya hukum menyembelih di buana. Buana ini kan tempat yang banyak kemungkinan, itu muskil kan? Maksudnya muskil di sini ya ada ihtimal boleh tidaknya. Ya. Maka apa? Dikembalikan kepada yang bayyinah, yang muhkam. Apa itu perkara muhkam? Tidak boleh, ini kan muhkam ya. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Apalagi tidak boleh ya melakukan ibadah di tempat perayaan kaum musyrikin, tempat kesyirikan. Ini kan bayyinah, muhkam, jelas hukumnya. Maka yang muskil tadi, yang muskil ini buana ini belum jelas statusnya sebagai tempat apa. Ya, ketika Nabi SAW bertanya seperti itu, maka dikembalikan kepada apa? Sesuatu yang muhkam, yang bayyinah. Yani tidak boleh melakukan ibadah di tempat kesyirikan. Taib Ar-Rabi'ah, istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Seorang mufti hendaknya istifsal, mengklarifikasi atau memperjelas pertanyaan dari penanya idza ihtaja ila dzalik. Kalau dia butuh, ya seperti tadi. Misalnya ada orang awam bertanya, ayah saya ada seorang meninggal. Ya, ada seorang meninggal, kemudian meninggalkan seorang istri dan 2 anak misalnya. Masalah. Tok begitu stop pertanyaannya. Ini karena orang awam yang bertanya harus ditafsir. Tidak ada yang lain lagi. Apakah ada ahli waris yang lain? Kan bisa mempengaruhi, kan begitu. Apakah orang tuanya si mayit masih hidup dan seterusnya misalnya. Apakah si anak ini anak laki-laki atau anak perempuan, kan berpengaruh kan? Ya, jadi tapi kalau orang misalnya sudah paham bertanya, ya mungkin saya dia tidak perlu mentafsir, dia sudah tahu lah konsekuensinya. Insyaallah pertanyaannya sudah pas. Tapi kalau orang awam yang bertanya, dia tidak bisa bedakan, dia tidak berpikir bahwa jangan sampai anak perempuan beda dengan anak laki-laki, pokoknya saya sebut anak saja. Maka dalam kondisi seperti ini si mufti harus pandai ya, istifsal masalah, jadi meminta kejelasan lebih detail lagi terhadap masalah-masalah yang mujmal. Al-khamisah anna takhsisa al-buq'ati bin nadri la ba'sa bih idza khala min al-mawani'. Ini menunjukkan bahwa mengkhususkan tempat tertentu untuk bernazar tidak masalah kalau tidak ada mawani'nya. Tidak ada apa? Mawani'nya. Ini menjadi tambahan penjelasan dari hadis ini. La salata la i'tikafa illa fi salati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali pada bukan. La yushaddu rihal illa ila salati masajid. Tidak boleh mengadakan safar kecuali ketiga masjid. Apa yang dimasukkan di sini tidak boleh mengadakan safar kecuali ketiga masjid? Tidak boleh mengadakan safar ibadah. Ibadah apa yang diinginkan di sini? Semua ibadah atau ibadah tertentu? Sekarang kalau saya di Bantaeng sengaja datang ke Al-Markas untuk ikut tabligh akbar. Ikut tabligh akbar ibadah enggak? Ibadah. Saya mengadakan safar untuk ibadah ke selain 3 masjid. Dilarang enggak? Dilarang enggak? Ya zahir hadisnya kan masuk larangan tidak? Masuk. Saya mau beribadah, yakni ikut talim di selain 3 masjid dan saya safar, masuk larangan? Zahirnya kan masuk ya? Iya zahir. Tapi tidak masuk aslinya. Kenapa? Karena yang diinginkan di sini mengadakan safar untuk ibadah ke 3 masjid adalah ibadah yang bersifat khusus, tidak semua ibadah, yaitu ibadah yang biasa dilakukan di masjid. Apa yang dilakukan di masjid? Salat. Ya kan? Salat. Jadi tidak boleh sengaja datang ke 3 masjid dengan niat salat. Saya dari Bantaeng misalnya mau salat Jumat. Sudah sengaja saya mau datang ke Markas salat Jumat dari Bantaeng jauh-jauh nih. Tidak boleh. Jelas sampai sini? Tapi kalau untuk selain daripada itu boleh. Misalnya saya datang jauh-jauh mau pergi itikaf. Boleh tidak? Boleh. Orang Bantaeng ke Makassar untuk itikaf di masjid tertentu misalnya, boleh atau tidak? Ya, walaupun ada khilaf sekali lagi, tapi ini sama seperti di sini, lihat nazar ibadah, iya kan? Nazar ibadah itu bukan
ibadah. Tapi boleh mengkhususkan tempat tertentu untuk menunaikan nazar berupa penyembelihan di tempat tertentu selama tidak ada larangan. Buana ini, ya, buana misalnya ataupun tempat lain, karena kan di sini buana sekedar percontohan. Intinya Nabi tidak tanya ini buana jarak safar atau tidak, ya kan begitu ya. Nabi tidak tanya, Nabi cuma katakan ada penghalangnya, ada mawaninya atau tidak, yang berhala atau menunjukkan apa? Seandainya buana ini, saya kurang tahu letaknya. Kalaupun buana ini jaraknya safar, berarti apa? Boleh datang ke tempat dengan jarak safar untuk menunaikan nazar di sana, dan itu termasuk ibadah, ya kan? Menunjukkan hadis yang mengatakan dilarang mengadakan safar untuk ibadah selain ketiga masjid ini tidak berlaku untuk semua jenis ibadah, tapi ibadah tertentu, yaitu apa? Ibadah yang normalnya dikerjakan di masjid, yaitu apa? Salat. Jelas sampai sini? Nggak ngerti? Iya. Apa nggak ngerti? Kalau di masjid yang 3 masjid itu kan ibadah yang khusus, contohnya ibadah sholat gimana? Sholat, orang kalau sholat asalnya di mana? Di masjid. Kalau taklim di mana? Bisa di mana saja, tidak terbatas di masjid. Paham sampai sini? Karena itulah datang taklim misalnya, walaupun mengadakan safar ke masjid selain dari 3 masjid ini, tidak ada masalah. Karena taklim ini bukan ibadah khusus untuk ya, bukan ibadah yang khusus dikerjakan di masjid. Jadi maksudnya ini masuk dalam kategori am urida bihil khas. Ya. Lafaz umum tapi yang diinginkan dengannya apa? Khusus, yaitu ibadah yang biasa dikerjakan di masjid, yaitu salat. Makanya Nabi SAW mengizinkan sahabat ini untuk menunaikan nazar di daerah buana, baik buana ini jarak safar maupun bukan, terserah. Kenapa? Karena itu tidak masuk larangan. Seandainya semua jenis ibadah dilarang kalau sudah masuk jarak safar, Nabi pasti akan nanya, itu buana safar atau bukan? Kalau safar, maka tidak boleh mengadakan safar ibadah kecuali ketiga masjid. Kan begitu ya? Ya, tidak boleh nazar selain dari ketiga masjid karena itu sudah masuk jarak safar. Tapi Nabi tidak istifsal jaraknya. Yang ditanya cuma mawaninya, apakah ada berhala, apakah ada id dan semacamnya. Menunjukkan apa? Dalam hal ini mengadakan safar ke tempat yang jauh untuk menunaikan nazar di sana hukumnya boleh. Ya. Paham? Jadi hadis tadi la yushaddu rihal illa ila sarahati masajid, larangannya khusus berlaku untuk sholat saja. Makanya ada ya, kata masjid yang menunjukkan itu. Jadi kalau saya safar dari NZK ke Al-Markas untuk sholat Idul Fitri, Ya tidak boleh, karena niat antum sholat. Kecuali kalau niat lebaran sama orang tua, datang ke sini sampai di sini baru mau sholat di sana, tidak ada masalah, kan bukan niat, bukan itu niatnya. Tapi kalau niatnya datang untuk sholat, ya tidak boleh. Udah sampai sini? Kalau semisal contoh mau safar ke Pangkep tuh baru kita jalan jam 11. Jadi mungkin estimasi untuk ke Pangkep itu 2 jam, 1 jam sampai di Maros. Jadi saya bilang ke teman-teman, nanti di Maros hingga di Masjid Raya Maros sholat. Tidak boleh itu, Ustaz. Artinya kan estimasi untuk ke Maros itu 1 jam, Ustaz. Bila kita singgah sholat duhur saya di masjid. Tidak masuk sebetulnya. Tidak masuk, karena kan itu bukan tujuan, bukan niat ke situ maksudnya. Jadi kalau yang zaman tablik itu ke Enggak. Tujuan mereka keluar khuruj. Bukan sholat lizati di masjidnya, bukan. Khurujnya. Itu enggak masuk di hukum ini. Jangan dibawa-bawa ini. Berarti bisa. Apa? Ya enggak melanggar. Kalau salat di masjid masjid tertentu untuk salat Jumat karena mungkin khatibnya Ustaz ini. Kalau jarak safar enggak boleh. Jarak safar. Kan safar jarak masalahnya. Kalau dalam kota tidak ada masalah. Walaupun itu khilaful aula. Ya, karena hukum asal salat itu di masjid terdekat. Ya, itu hukum asal. Ya. Makanya ketika sahabat dari Bani Salimah ingin pindah ke Madinah supaya bisa sholat di dekat di Masjid Nabawi, Nabi larang. Ya, tetap tinggal di situ. Jelas? Padahal yang khutbah mungkin Nabi, tapi dilarang, tidak boleh. Cuma alasan kayak begitu. Tetap tinggal di sana, sholat di sana. Ya. Taib. Imam adil Nabi. Kalau Jumatan kan semua ke Madinah ya. Cuma maksud karena tidak ada Jumatan di tempat lain saat itu, semua di Madinah. Makanya jauh jalannya. Tapi ketika sudah ada masjid-masjid tersendiri, misalnya kayak Kuba ada Jumatan sendiri, maka ada Jumat di Kuba, ada Jumatan di Masjid Nabawi. Bukan semuanya karena mentang-mentang di mana semua datang dari Kuba, kemudian semua misalnya, tidak seperti itu.
Karena kenyataannya tidak demikian. Para sahabat tidak seperti itu. Jelas? Wallahu a'lam. Baik. As-sadisah. Naam. Al-man'u minhu idza kana fihi wasan min awsanil jahiliyah walau ba'da zawalih. Ini. Larangan ini berlaku kalau di tempat itu atau dilarang menunaikan nazar di tempat di mana di situ pernah ada berhala jahiliyah walaupun sudah dihilangkan. Tapi image-nya sudah terlanjur melekat bahwa itu ya sembahan, di situ ada ada berhala dulu di situ. Nah, kenapa? Karena ilat yang kedua yaitu menutup pintu. Memang sudah tidak tasyabbuh lagi sekarang, tapi ketika pernah ada di situ dan itu diagungkan dulu, bisa jadi ada orang nanti menyembelih untuk berhala yang ada di situ, yang pernah ada di situ. Kan kalau namanya kesyirikan kan tidak perlu bendanya ada di depan kita untuk kita niatkan, kan begitu. Maka walaupun tidak masuk bentuk yang pertama yaitu ilat tasyabbuh, tapi tetap masuk di ilat yang kedua yaitu saddu dzari'ah, menutup pintu celah menuju syirik akbar. Jadi walaupun berhalanya sudah dihilangkan, tetap tidak boleh salat menyembelih di situ atau memenuhi nazar di situ. As-samina annahu yajuzul wafa'u bima nazara fi tilkal buq'ah li'annahu la yajuzu ya. Li'annahu nazru ma'siyah. Tidak boleh memenuhi nazar di tempat itu. Tilkal buq'ah, tempat itu maksudnya Sabia afwan. As-sabia al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalih. Ya, walau ba'da zawalih. Nah, larangan untuk menunaikan nazar di tempat yang di situ terdapat id dari a'yadihim, id mereka, yakni idnya kaum musyrikin. Walau ba'da zawali, walaupun sudah tidak ada lagi id itu di situ sudah dihilangkan. Taib, apa itu id? Id itu ada dua unsurnya. Nanti terpenuhi dua-duanya baru dikatakan id. Kalau cuma salah satunya itu bukan id. Unsur yang pertama adanya niat untuk berkumpul di situ berulang-ulang. Adanya niat untuk berkumpul di situ secara apa sih kalau berulang-ulang namanya? Ya, terus menerus berkesinambungan dan semacamnya ya. Apakah per pekan ataukah tiap bulan ataukah tiap tahun? Jelas? Jadi unsur yang pertama dikatakan id adalah kalau memang sengaja untuk apa tadi? Berkumpul. Ya. Kan id itu ada dua, bisa berupa waktu, bisa berupa tempat, ya kan? Ya. Untuk berkumpul di situ atau pada saat itu marratan ba'da marrah, dalam rentan waktu yang berulang-ulang. Id. Makanya kan id dari kata apa? Ada ya'udu, yakni kembali berulang, akan datang lagi, berulang lagi. Makanya Jumat dikatakan id. Kenapa? Orang berkumpul ya berulang-ulang tiap Jumat, sekali sepekan. Makanya id tidak mesti sekali setahun, bisa sekali sepekan. Kemudian unsur yang kedua dari id adalah berkumpulnya dengan tujuan ta'zim kepada sesuatu itu. Ta'zim kepada sesuatu itu. Jadi tujuan dia berkumpul di situ diiringi didasari karena ingin ta'zim kepada sesuatu itu. Kalau idnya berupa waktu berarti ta'zim kepada waktu itu. Kalau idnya berupa tempat berarti ta'zim kepada tempat itu. Makanya lebaran dikatakan id karena apa? Berkumpul dua tadi. Yang pertama apa? Orang berkumpul terus menerus berulang-ulang. Ya ini sekali setahun atau dua kali setahun kalau ada dihitung. Jelas? Kemudian apa? Orang berkumpul di waktu itu tujuannya apa? Ta'zim kepada hari itu, harinya. Bukan tempatnya, harinya. Makanya kan tempatnya bisa di mana saja, lapangan mana saja, masjid mana saja, ya kan? Tapi intinya kita berkumpul untuk memuliakan harinya. Maka dikatakanlah dia id. Sama seperti Jumat. Jelas sampai sini? Arafah. Padang Arafah itu idnya kaum muslimin. Ya ini id berupa tempat. Kalau id berupa waktu kan umat Islam ada dua. Ya, Idul Fitri, Idul Adha plus Jumat ya. Kalau id berupa waktu. Kalau id berupa tempat ya Arafah ada. Ya, apalagi Muzdalifah. Ya. Atau
masjid itu sendiri, tempat ya. Taib. Ini masuk kapan terpenuhi dua-dua ini, maka itu dikatakan apa? Id. Nah, orang musyrikin, kapan sesuatu dikatakan idnya musyrikin? Ya tadi dia berkumpul di situ, jelas? Berkumpul di situ berulang-ulang, ya, dengan tujuan mengagungkan tempat atau waktu itu. Kain tadi berkenaan dengan menyembelih di tempat. Berarti tempat itu dikatakan idnya kaum musyrikin kalau mereka sering berkumpul di situ untuk rentan waktu tertentu berulang-ulang. Dan yang kedua, memang kumpul untuk memuliakan tempat itu. Ya. Makanya umat Islam tidak punya id lain, hari lain kecuali itu. Nah, sekarang kalau taklim pekanan tiap hari Ahad misalnya, id enggak? Id atau bukan? Hah? Kenapa bukan id ini, taklim pekanan ini? Semua kaum muslimin menyepakati bahwa itu hari berkumpul. Ya enggak, bagi mereka ini ikut-ikut. Ya? Iya. Untuk unsur yang pertama terpenuhi, yaitu berkumpul di tempat itu berulang-ulang. Tiap Ahad datang ngumpul, ya kan? Terpenuhi syarat yang pertama. Unsur yang kedua, apakah mereka berkumpul di situ untuk memuliakan hari Ahadnya? Tidak. Itu talim, berarti tidak memenuhi unsur itu. Paham sampai sini? Ya, jadi jangan sampai di salah pahami begitu. Jadi seandainya ada orang datang taklim tiap Ahad dengan memuliakan hari Ahadnya, maka itu jadi id, terlarang jadinya. Dan sampai ini terlarang. Jadi kalau maulid, Karena itulah maulid dikatakan id. Ya, dikatakan id, dan Islam cuman direjek aja. Ya. Dan id, ya, apa tadi? Maulid dikatakan id. Kenapa? Pertama, berkumpul sekali setahun. Yang kedua, datang untuk mengagungkan harinya memang. Karena itulah dikatakan ini bukan id yang syar'i, karena dalam Islam cuma 3 id. jadi bid'ah. Ya, iya. Tanya anak TPA kalau tidak percaya. Semua. Ya, artinya tidak boleh ada id selain dari 3 hari raya. Itulah kenapa dikatakan id. Makanya mungkin selama ini karena idnya musyrikin, ini id jahiliyah. Dari sisi mana? Dari sini. Bahwa semua selain 3 itu id jahiliyah. Tapi ini berlaku hanya untuk perkumpulan sifatnya ibadah. Sedangkan perkumpulan lain misalkan di sekolah atau stadion gimana? Sama saja. Kalau dia memuliakan tempat itu jadi id. Ada perbedaan. Yang kedua tadi kan, makanya bukan sekedar kumpul secara rutin, tapi ada maksud ta'zim. Apakah ta'zim kepada hari, waktu, atau ta'zim kepada tempat. Jadilah dia id. Berarti bisa Piala Dunia itu Dia berkumpul sekali setahun Piala Dunia. Ya. 4 kali setahun. Tapi apakah ada ta'zim di situ? Takzim waktu? Tidak, saya kira, karena waktunya tiap per 4 tahun, tidak mesti di bulan yang sama. Sudah sampai sini, jadi tidak masuk, tidak bisa dikatakan id itu. Iya. Paham ya? Ini 2 kriteria, paham ini? Ini mengetahui dhawabit seperti ini sangat penting bagi seorang thalabul ilm agar tidak sembarangan mengikut-ngikutkan yang bukan atau mengeluarkan yang iya, gitu ya. Ustaz, ini saya kurang ngerti yang berkumpul didasari dengan pengagungan dengan sesuatu, maksudnya pengagungan gimana? Ya, mengagungkan tempat atau waktunya. Kalau maksudnya pengagungan hari gimana? Ya kayak Jumat lah, kita mengagungkan karena sholat Jumatnya. Kita sholat di situ untuk Jumatnya. Karena memang harinya, makanya tidak ada sholat Kamis kan gitu. Sholat Jumat. Berarti harinya memang yang kita mengagungkan. Oh iya. Udah sampai sini ya? Taib, ini lain? Udah, ini kan berapa nih? As-saminah. Taib as-saminah. Annahu la yajuzul wafa bima nadhara taib. Jadi sudah paham tadi itu masalah ini ya, id ya. Ya, jadi 2 ini. Karena itulah ayat Islamiyah ya cuma 3. Selain daripada itu namanya ayat jahiliyah. Ya, tapi ingat kalimat jahiliyah di sini bukan bermakna kafir dan semacam, enggak. Ayat jahiliyah itu ayat yang bukan bersumber dari Islam, bukan kekafiran, bukan. Walaupun asal kata jahiliyah kan asalnya bermakna
Ya, kekafiran kan sebelum datang zaman pra-kenabian. Ya, semua yang terjadi sebelum zaman pra-kenabian ini dikatakan apa? Jahiliyah. Ya. Cuman ketika dikatakan ayatul jahiliyah bukan artinya ayatul syirkiyah, bukan, tapi ayat yang bukan ditetapkan oleh syariat, bukan bersumber dari syariat. Itu maksudnya ayat jahiliyah. Jadi jangan dikonotasikan ke kesyirikan atau kekafiran, tidak. Mafhum? Baik. Karena itulah yang menjadi hakikat dalam id adalah ini, dua ini. Kapan dua hal ini ada, maka namanya id. Kalau bukan tiga id, maka masuk idnya jahiliyah. Walaupun dinamakan nama hari. Hari apa? Hari ya, hari buruh sedunia misalnya. Hari bapak, hari ibu, hari ayah enggak ada ya? Hah? Luar negeri ada ya. Hari ibu, hari Kartini, hari apa? Memang bukan id namanya, dikatakan hari. Tapi kan dua kriteria ini ada. Pertama, berkumpul pada waktu itu, dan memang tujuannya hari itu, takzim kepada hari itu, menghormati hari itu. Paham sampai sini? Jadi mau dinamakan sebagai multaqo, kalau bahasa Arabnya mau dinamakan sebagai apalah ya, apa rihla misalnya, bukan rihla, apa sih? Ya apapun namanya lah, ijtima enggak tahu ya. Ala kulli hal, yang kita pentingkan adalah hakikatnya, bukan asma, bukan namanya. Jadi walaupun lafaz berubah, tapi ketika dua unsur ini ada, maka itu id, dan selain dari tiga id, maka itu id jahiliyah. Baik. As-samina annahu la yajuzul wafa'u bima nazara fi tilka al-buq'ah li'annahu nadru ma'siyah. Tidak boleh memenuhi nazar di tempat itu, yakni tempat yang ada berhala ataupun ada id di situ, karena itu menjadi nazar maksiat. Pada kalimat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la apa? Wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah. At-tasi'ah al-hadru min musyabahatil musyrikina fi a'yadihim walau lam yaksidhu. Ini penting. Al-hazar, larangan, ya, peringatan, jangan sampai musyabah dengan kaum musyrikin pada id mereka walaupun dia tidak memaksudkan. Tidak maksudkan apa maksudnya ini? Tidak diniatkan mengikuti. Atau mengagungkan. Ya, mengagungkan tepatnya. Walaupun dia tidak memaksudkan pengagungan. Paham sampai sini? Larangan menyerupai id kaum musyrikin walaupun dia tidak memaksudkan. Tidak memaksudkan apa? Tidak memaksudkan niat yang sama sebagaimana niatnya mereka. Apa niatnya mereka? Pengagungan. Kita tidak mengagungkan. Contoh tadi, orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah di tempat itu. Apa gunanya? Apa niat mereka? Mengagungkan tempat itu. Makanya tidak pindah tempat itu. Jelas ya? Menunjukkan memang tempat itu yang diagungkan. Seandainya yang mereka agungkan adalah sembahannya, ya sembahannya juga iya. Cuma maksudnya dari sudut pandang id di sini bisa di mana saja, tapi kenyataannya tidak. Mereka selalu di situ. Berarti memang yang mereka agungkan adalah tempatnya. Nah, ketika ada orang menyembelih untuk Allah di situ, maka terjadi musyabah. Apa musyabahnya? Sama-sama menyembelih. Amalannya sama, menyembelih. Niatnya sama atau tidak? Tidak. Lam yaksidhu, yakni dia tidak memaksudkan niat yang sama sebagaimana musyrikin, tapi bersamaan dengan itu tetap dilarang. Makanya ya tadi ada orang ikut Natal. Oh, kami datang cuman beda lah, kami tidak meyakini. Enggak, itu bukan itu melarang. Kalau kamu yakini sebagaimana mereka yakini, kamu kafir. Ya kan? Tapi ini tasyabbuh dilarang walaupun kamu tidak yakini. Ya? Jadi tidak boleh ikut serta dalam idnya agama lain. Ya. Walaupun dia tidak memaksudkan niat yang sama seperti niatnya mereka. Kenapa? Karena yang dilarang di sini adalah keserupaan zahir semata-mata. Kalau disertai dengan penyerupaan batin, ya kufur. Ya kan? Jadi larangan tasyabbuh dalam hadis itu secara umum ya mengarah kepada pelarangan secara batin, dan itu jelas. Tapi juga berlaku untuk pelarangan secara zahir. Baik. Ini maksud walau lam yaksidhu. Yani walau lam yaksid ma qasaduhu. Apa yang dimaksud oleh kaum musyrikin yang diniatkan oleh mereka.
Taib. Al-ashirah, la nadhra fi ma'siyah. Tidak ada nazar dalam maksiat. Di sini la nazra, la nafiyah, menafikan hakikat nazar. Berarti apa? Nazarnya syah atau tidak syah? Tidak syah. Syah ataukah syah tapi berdosa? Nazar maksiat. Tidak syah sama sekali atau syah tapi maksiat. Sekarang kalau saya nazar mau mencuri sebentar, ya kan? Ini nazar apa? Nazar maksiat. Sudah sampai sini? Nazar maksiat. Syah tidak syah? Ya. Konsekuensinya kan nanti pertanyaannya, konsekuensinya kalau tidak syah maka tidak ada bayar kafarat, ya kan? Tapi kalau dibilang syah tapi dia berdosa berarti ada kafarat, kan konsekuensinya begitu. Karena sesuatu kafarat itu hanya ada untuk ibadah yang syah kemudian dibatalkan. Jadi kalau kita katakan asal nazarnya tidak berlaku, tidak syah, maka berarti apa? Ya sudah batal dengan sendirinya, tidak perlu bayar kafarat. Gitu. Tapi kalau kita katakan nazar maksiatnya syah, namun apa namanya? Syah tapi dia berdosa, maka apa? Bayar kafarat. Dan ini pendapat sebagian ulama, saya ingat saya nazar maksiat sebagian ulama memandang syah, tetap dia karena dia bilang saya bernazar demi Allah, atas nama Allah saya akan begini dan begitu, tapi maksiat. Misalnya saya nazar tidak akan bicara dengan si fulan, saya nazar untuk Allah saya tidak akan bicara dengan si fulan, ini nazar maksiat atau tidak? Ya, jangan contoh yang ekstrim tadi ya, mencuri ya. Tapi seperti ini banyak. Saya nazar, ya, saya bersumpah, saya nazar, sumpah dengan nazar kan hampir mirip ya. Saya nazar kepada Allah saya tidak akan bicara kepada si fulan. Taib. Ini nazarnya asalnya tidak syah atau syah tapi bayar kafarat. Sama kan nazar maksiat kan? Memboikot orang muslim, tidak bicara lebih dari 3 hari, maksiat. Ya, di sini sebagian ulama memandang bahwa nazarnya syah tapi tidak boleh dikerjakan karena maksiat. Tapi karena sudah terlanjur diucapkan dan dia syah, wajib bayar kafarat. Paham saya tujuannya? Ya, makanya di sini sebagian ulama memandang bahwa la nazra fi ma'siyatillah, yakni tidak boleh ditunaikan walaupun nazarnya syah tapi tidak boleh ditunaikan karena sudah terlanjur bernazar maka dia harus bayar kafarat. Wallahu a'lam bissawab. Itu pembahasan fikih ya. Al-hadiyata asyarah, yang ke-11, la nazra li ibni adam fi ma la yamlik. Tidak boleh nazar, tidak boleh anak Adam menazarkan sesuatu yang dia tidak miliki. Taib. Saya nazar kalau saya nikahi sebentar dia saya akan talak dia. Belum apa-apa. Jadi tidak ada nazar pada hal yang dia tidak miliki. Taib, wallahu a'lam bissawab. Naktafi. Nah. Ya. Ada soal? Ada.